belajar itu yang pasti konsisten. Nah kalau itu aku nggak bisa belajar terlalu lama sebenarnya. Kira-kira apa sih yang bikin kamu milih ITS? Sebenarnya pengen balik ke Surabaya. Kalau capek duduk ya rebahan, tapi bawa buku rebahannya kan. Boleh perkenalkan nama dan jurusannya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yoyesa dari Departemen Teknik Informatika. Apa sih mas rahasianya biar bisa dapat nilai tertinggi? Yang pasti banyak berdoa, belajar, dan sebenarnya keberuntungan juga lah. Kayak mau dong kasih kata-kata buat hari ini. Nilai UTBK hanyalah angka, teman-teman. Kita di sini mau masuk melalui SNBP, SNBT, atau Mandiri, yang penting kan kita sudah masuk di ITS. Marilah kita bersama-sama berjuang, semoga 4 tahun semuanya bisa lulus semuanya, kita bisa berprestasi, berjuang bersama di ITS, dan tentu saja membanggakan nama baik ITS serta nama bangsa kita Indonesia. Halo Sobat Kampus, setelah kita mencari-cari dan kita juga mencoba menghubungi si peraih skor UTBK tertinggi se-Indonesia yang berhasil masuk di ITS, kali ini di segmen Bincang ini kita berhasil mengundang narasumber keren kita, tak lain dan tak bukan Amadeo Yesa. Gimana, apa kabar? Baik Kak. Gimana nih rasanya udah 1 minggu merasakan jadi mahasiswa baru di ITS, perasaannya gimana nih? Seru. Ya udah ada tugas, tapi nggak apa-apa, bagian dari perjalanan. Kira-kira bisa meraih skor UTBK setinggi itu, katanya sampai 827, Ya, itu puji Tuhan. apa sih tipsnya? Cara belajarnya gimana sih? Kalau aku sih belajar itu yang pasti konsisten, maksudnya ya tekun sih tekun. Tapi yang pasti aku sering latihan soal Kak. Jadi Latihan soal. supaya kebiasa aja ngerjain soal, jadi latihan soalnya yang sering gitu. Biasanya sehari tuh bisa belajar berapa jam? Nah kalau itu aku nggak bisa belajar terlalu lama sebenarnya. Kayak sehari 30 menit doang belajar itu ya ada, tapi kalau bisa setiap hari. Kalau ngerasa suntuk tuh pernah gak sih? Kayak capek nih belajar gitu. Nah kalau ngerasa gitu tuh apa yang biasanya kamu lakuin? Kalau aku sih ya sering suntuk, ya kembali lagi lah nonton YouTube, main Instagram, main IG, main TikTok. Butuh refreshing juga ya pada akhirnya? Atau olahraga itu refreshing Olahraga, paling. bisa olahraga apa? Tenis meja. Kalau misalnya di SMA tuh biasanya emang udah aktif organisasi atau misalnya kegiatannya dari SMA gimana? SMA organisasi enggak, kegiatan ya sebenarnya belajar juga sih. Belajar juga. Aktifnya lomba-lomba gitu. Dulu aku di SMA malah lomba kimia. Kalau misalnya selain kimia, biasanya apa yang dipersiapkan lagi? Nggak ada sih. Kimia, berarti memang Iya. suka kimia dari... Enggak, ya soalnya kayak yang dikejar itu kan kalau pas SMA itu yang OSN itu. Oh, Aku baru dapatnya kelas 12 tahun terakhir. Jadi ya selama SMA ya juga ngejar itu. Oke, keren banget ya Sobat Kampus, udah ikut OSN, terus olahraga juga iya. Ini mungkin bisa buat Sobat Kampus contoh juga kayak kalau lagi suntuk atau apa, larinya ke olahraga atau malah jadinya belajar ya, jadinya nyicil pas belajar UTBK tuh jadinya nggak terlalu berat gitu ya, sehari 30 menit gitu. Oke, mungkin ini biar vibes mabanya berasa nih gitu ya, mungkin kita bisa pakai jas alma mater biar lebih semangat lagi nih berasa nih maba barunya. Oke, udah berasa nih ya maba ITS-nya. Maba banget. Kira-kira apa sih yang bikin kamu milih ITS untuk kamu melanjutkan studi kamu? Sebenarnya pengen balik ke Surabaya, soalnya kan saya asli Surabaya, pindah ke Makassar, pengen balik lagi ke Surabaya gitu, jadi ya milih ITS. Tadinya sempat di Surabaya, orang Surabaya, terus Surabaya, terus pindah ke Makassar, terus pengen balik lagi ke Surabaya. Kenapa pengen balik lagi ke Surabaya? Nggak, suka aja di Surabaya. Suka enak. aja, panas tapi suka di Surabaya ya? Dulu nggak sepanas ini sih, Oh, tapi dulu nggak ya sepanas ini. seingat saya dulu Guys. nggak sepanas ini, tapi ya udahlah. Ya udahlah, yang penting balik lagi ke Surabaya Yang ya. penting balik. Nah ini ada nih pertanyaan dari sobat-sobat kampus untuk Amadeo dari
Kolil, tutor rebahan dong biar bisa kayak gitu tuh gimana gitu. Nah selama kamu belajar tuh sering rebahan kah gitu? Seperti kita mahasiswa atau anak-anak SMA lainnya kan suka rebahan gitu. Kamu? Kalau capek duduk ya rebahan, tapi bawa buku rebahannya kan gitu. Oh iya, tetap Tapi nggak rebahannya bawa buku. nggak pasti juga sih, kadang-kadang rebahan ketiduran ya juga sering terjadi. Juga sering terjadi. Nah ini ada lagi nih yang nanya dari Adis Z. Nilai TO paling rendah berapa sih? Oh, seingatku 500 waktu itu loh, pernah. Pernah sampai 500. Iya. Nah itu 500 tuh sering atau misalnya lama-lama naik? TO ku jujur aja naik turun nggak jelas. Naik turun nggak jelas? Jadi ya waktu itu pas hari H, ya udah kerjain aja semampuku. TO naik turun, aku juga pusing ngeliatnya. Juga pusing ngelihatnya ya, ngeliat TO naik turun. Nah itu waktu TO sempet nggak nyampe ke 800? Paling tinggi waktu TO berapa? 720-an. Oh, dari TO udah sampai 720-an ya. Luar kamu keren banget. Oke, mungkin ada lagi nih yang nanya dari Andi Setio X. Ada nggak pesan untuk pelajar-pelajar yang mau ikut tes UTBK selanjutnya? Pesan-pesannya yang pasti ya tekun belajar itu udah pasti, tapi jangan lupa berdoa, minta restu orang tua, minta restu guru, terus minta bantuan teman-teman sekitar. Belajar bareng kan tetap paling enak ya, jadi Paling ya enak. kalau bisa belajar bareng teman gitu. Oke, keren banget. Jadi buat teman-teman yang mau lagi belajar UTBK nih, itu jangan lupa untuk minta dukungan dari orang tua, guru, teman-teman gitu ya. Jadi guru dan teman-teman juga jangan lupakan ya Sobat Kampus. Nah, itu pertanyaan terakhir, pertanyaan tadi sebagai pertanyaan penutup juga pada perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Amadeo sudah mampir ke sini dan sharing-sharing tentang cerita menariknya. Dan semoga bincang kali ini bisa menjadikan motivasi pada para Sobat Kampus yang ada di rumah, bisa menjadi versi terbaiknya diri Sobat Kampus sendiri. Dan juga semoga di bincang kali ini bisa menjawab nih kekepoan dari sobat-sobat kampus, karena tadi kan kita juga mention dari pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan. Oke, mungkin untuk terakhir kamu bisa memberikan moto atau closing statement nih untuk sobat-sobat kampus. Ya untuk teman-teman di luar sana yang pasti tetap semangat, yang lagi kuliah tetap semangat, yang baru mau kuliah tetap semangat, intinya semuanya tetap semangat. Oke, intinya semuanya tetap semangat. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, comment, and share ke teman-teman kalian semuanya. Dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan bincang-bincang atau konten menarik lainnya. Vivat! Hidup ITS, hidup ITS, hidup ITS!